Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1.4 dengan saya sendiri Muhammad Aditama Taufikur Rahman. Saya Mayada. Saya Mahda Alia Rahmi. Dan saya Mia Mardina. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan tentang prosedur pengerjaan inokulasi pada telur ayam berembrio. Check it out! Nah, masuk ke topik yang pertama, yaitu penting untuk kita mengetahui apa sih itu virus. Jadi virus merupakan parasit terkecil yang ada di dunia. Virus bersifat sebagai parasit obligat intraseluler, yang artinya secara mutlak virus hanya dapat hidup dalam sel hidup atau organ yang hidup pada organismenya. Kemudian virus tidak dapat dibunuh dengan antibiotik. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat kita gunakan untuk menghindari infeksi virus yaitu dengan melakukan vaksinasi dan meningkatkan biosekuritas. Untuk pengujian virologi sendiri itu sangat beragam, mulai dari uji mikrobiologi, histopatologi, serologi, serta biomolekuler. Untuk manfaat dari isolasi virus itu sendiri sangat beragam. Namun yang paling utama yaitu untuk mengetahui dengan cara melakukan isolasi dan identifikasi virus tentang virus apa sih yang menyebabkan penyakit tersebut, yang nantinya melalui proses isolasi tersebut, setelah virus melakukan replikasi, kita dapat memanen virus tersebut. Kemudian isolat yang sudah kita buat tadi dapat digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin. Tahap pemilihan telur ayam berembrio, kita menggunakan telur ayam kisaran 9-11 hari yang diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Adapun untuk pemeriksaan telur ayam berembrio, kita menggunakan ruangan tertutup, gelap, dan menggunakan teropong telur untuk memeriksa adanya pergerakan embrio dan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu virus dapat dibudidayakan dengan beberapa bagian dari telur. Seperti pada inokulasi membran Karyolantois terdapat Herpes simplex virus, Pox virus, dan Roes sarcoma virus. Inokulasi amniotik terdapat influenza virus dan mumps virus. Inokulasi kantong kuning telur terdapat Herpes simplex virus, dan yang terakhir yaitu inokulasi Allantois terdapat influenza virus, mumps virus, Newcastle disease virus, dan avian adenovirus. Pada teknik inokulasi telur ayam berembrio biasanya melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu pembuatan inokulum. Cara pengerjaannya: 1. Sediakan sampel organ segar, biasanya hati ayam, lalu dicuci sebanyak 3 kali menggunakan larutan PBS. Yang kedua, itu pembuatan larutan antibiotik dengan cara masukkan antibiotik ke dalam beker gelas, lalu tambahkan 20 ml larutan PBS. Sampel organ segar tadi lalu digerus atau dihaluskan, lalu ditambahkan lagi sebanyak 10 ml larutan PBS. Ambil supernatannya, lalu sentrifuge dengan kecepatan 2000 rpm selama 20 menit. Setelah itu, supernatan yang dihasilkan diambil lagi 1 ml, lalu ditambahkan dengan larutan antibiotik yang telah dibuat tadi. Setelah itu, masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Tahapan yang kedua yaitu inokulasi cairan intra-allantois. Cara pengerjaannya, yang pertama, teropong telur berembrio yang berumur 9-11 hari. Kedua, tandai bagian embrio dan kantong udara dengan menggunakan pensil. Yang ketiga, bawa telur ke safety cabinet untuk melakukan pengerjaan inokulasi. Yang keempat, disinfeksi telur dengan menggunakan alkohol 70%. Yang kelima, buat lubang inokulasi pada telur dengan menggunakan jarum. Selanjutnya, inokulasikan sampel sebanyak 0,1 sampai 0,2 ml ke dalam ruang allantois. Kemudian, tutup lubang inokulasi dengan menggunakan kutex. Lalu, inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 4-7 hari. Selanjutnya, lakukan pengamatan pada tiap harinya untuk mengetahui adanya kematian pada embrio. Seandainya jika terdapat embrio yang mati, maka masukkan ke dalam kulkas. Jika ada embrio yang mati pada 1 hari, itu tidak dilakukan pemeriksaan dan dianggap tidak spesifik. Selanjutnya, pemanenan cairan allantois. Yang pertama, cangkang telur diusap dengan kapas alkohol 70%. Kemudian, bersihkan dan pecahkan cangkang telur pada daerah rongga udara. Lalu, ambil cairan allantois dengan speed 3 ml dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Atau, dapat dilakukan tanpa memecah cangkang telur.
yaitu langsung dengan cara melobangi telur. Masukkan jarum ke dalam telur, lalu ambil cairan allantois dan pindahkan cairan allantois ke dalam tabung reaksi. Setelah sekilas kami bahas mengenai apa itu virus, manfaat isolasi, serta prosedur isolasi itu sendiri, kini saatnya saya menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dari isolasi virus itu sendiri. Yang pertama yaitu rute inokulasi. Rute inokulasi merupakan proses tahapan di mana virus menginfeksi organ tepat di mana ia dapat berkembang. Dari sini dapat dilihat hasil yang paling baik apabila terjadi infeksi abnormalitas pada organ atau embrio yang lebih dari 24 jam setelah dilakukan penetrasi virus. Yang kedua yaitu strain virus. Semakin virulen strain virus yang digunakan tentunya akan semakin baik karena menentukan hasil yang lebih nampak dan jelas dalam pengujian. Kemudian yang ketiga yaitu titer virus. Semakin tinggi titer virus tentunya akan semakin nampak dan mudah untuk membandingkan adanya abnormalitas atau tidak pada virus pada telur berembrio yang nantinya dapat dilihat dengan kontrol yang telah ditambahkan pada pembuatan media sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu tahap perkembangan embrio, di mana semakin dewasa embrio tentunya embrio semakin resisten terhadap virus karena sudah terbentuk ada sistem imun dan antibodi yang akan digunakan untuk melawan virus. Oleh karena itu, dalam pengujian inokulasi dan isolasi virus digunakan telur berembrio yang masih muda, karena pada telur yang masih muda masih belum terbentuk sistem imun serta dapat lebih mudah untuk virus menginfeksi embrio tersebut.